once again. Halo, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Di video sebelumnya saya membahas tentang masalah cara menjalankan bisnis PTC, PPC, dan VPS, dropship, kemudian jasa. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa masalah yang sering terjadi ketika kita menjalankan bisnis online karena kurangnya beberapa persiapan yang seharusnya harus dipersiapkan lebih awal, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbisnis dan punya niat untuk memulai berbisnis online, ya, khususnya bagi teman-teman yang pemula, dan di sini saya mengkhususkan untuk bisnis, saya mengatakan itu bisnis PTC, ya, secara umumnya. Jadi saya tidak membahas di sini masalah bisnis online shop, ya, itu mungkin nanti kita akan bahas. Jadi beberapa masalah yang sering terjadi ketika kita menjalankan sebuah bisnis ini, ya, oke. Jadi apa yang harus dipersiapkan lebih awal? Apa yang harus kita siapkan untuk menjalankan bisnis ini, khususnya bagi pemula? Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah email, ya, email. Ya, ini sangat penting sekali, teman-teman, dan ini terkadang diremehkan ini, ya. Yang paling penting adalah email di mana-mana, ya. Biasanya kalau kita baru memulai dan baru bergelut di dunia bisnis internet ini adalah kita minimnya memiliki email, mungkin hanya satu email saja itu tidak cukup, teman-teman. Jadi usahakan buat email sebanyak-banyaknya, ya. Karena ini yang menjadi masalah ketika misalnya, taruh misalnya teman-teman memiliki hanya satu email, ya. Kemudian mendaftar di beberapa situs, misalnya 10 situs hanya satu email. Dan misalnya suatu saat email teman-teman bermasalah, ya, maka teman-teman otomatis ya ada kesulitan nanti ketika misalnya emailnya bermasalah seperti itu. Jadi buatlah email sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah minimnya bahasa, khususnya bahasa Inggris. 90% dalam internet ini memang khususnya yang bergelut di bidang-bidang bisnis dolar, itu bahasa yang sangat penting sekali, teman-teman. Jadi kalau kita minim berbahasa Inggris, ya ini adalah sering masalah terjadi karena kalau misalnya teman-teman udah profesional dan sudah bergelut di situs-situs yang memang udah terkenal, ya, dan semuanya berbahasa Inggris. Jadi tapi walaupun mungkin ya bagi teman-teman yang baru pemula masih banyak PTC di Indonesia juga ini yang banyak bisa teman-teman jalankan seperti itu, ya. Jadi minimnya bahasa ini menjadi salah satu faktor kadang kita kesusahan dalam berbisnis PTC ini. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita menggunakan translate, ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, ya teman-teman, kurang tahu akhirnya translate lagi. Ini memakan waktu. Bukan sekedar itu, tapi beberapa yang lain khususnya mungkin pengisian data, kemudian ketika teman-teman menerima email, kemudian mungkin settingan, dan memang ada dalam survei juga VTS ini kita juga punya waktu untuk mengisi semua data-data tersebut sehingga harus tepat waktu. Nah, usahakan teman-teman setidaknya harus belajar bahasa Inggris, ya. Setidaknya teman-teman bisa mengetahui sedikit-sedikit bahasa, ya, kalau bisa kuasai bahasa itu. Karena inilah juga faktor utama untuk bergelut di bisnis itu, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah masalah payment online, ya, ataupun kartu kredit. Yang mungkin di video sebelumnya saya sudah membahas, jadi di sini saya tidak jelaskan lagi apa itu bisnis payment. Bisa nonton teman-teman video sebelumnya payment online, ya. Ini yang terpenting juga karena kita harus menarik dana menggunakan payment online, teman-teman, ya. Jadi payment online adalah salah satu syarat di mana kita diterima di sebuah situs-situs terkenal yang nantinya meminta payment online kita. Mungkin sebaiknya teman-teman nonton video sebelumnya. Oke? Kemudian masalah selanjutnya adalah internet. Mungkin ini masalah umum, ya. Jadi ya teman-teman jangan menganggap sepele adalah dalam berbisnis PTC ini kita harus punya jaringan, teman-teman, jaringan yang bagus. Karena nantinya kalau misalnya jaringan teman-teman lemot, bisa dibayangin, ya, teman lemot klik iklan, misalnya yang mungkin bergelut di PTC atau PTS, ya. Ini sangat mengganggu sekali, teman-teman. Ini sangat menghambat sekali dalam kinerja kita dalam berbisnis PTC, teman-teman. Jadi pastikan jaringan teman-teman bagus. Jadi pastikan jaringan internet tidak mengalami masalah seperti itu, ya. Oke, masalah selanjutnya yang sering terjadi adalah kita sering mendaftar di situs-situs yang scam ataupun tipu menipu, ya. Jadi teman-teman juga harus pandai melihat beberapa situs-situs yang memang sekiranya tidak menipu. Saya tidak tahu teman-teman apa alasan mereka sehingga membuat situs-situs menipu, ya. Mungkin kebiasaan kali, ya. Oke, jadi teman-teman harus tahu
situs-situs yang memang scam ya, menipu, di dalamnya memang menipu. Nah, cara menanggulanginya karena ini juga sering terjadi, ini udah saya juga pernah alami teman-teman. Jadi apabila kita misalnya teman-teman tidak mengetahui sebuah situs ya, jadi teman-teman juga harus banyak mencari referensi di Google ya. Di Google teman-teman bisa cari materi-materi yang lain tentang situs tersebut. Kalau misalnya ada sebuah situs mungkin teman-teman ragu, ya teman-teman bisa browsing apakah scam atau tidak. Ya seperti itu. Dan teman-teman tentunya harus kita melihat situs-situs yang memang sudah terkenal teman-teman. Jadi kita tidak meragukan lagi. Oke? Jadi harus pandai melihat situs mana yang harus kita bergabung untuk menjalankan bisnis PTC. Selanjutnya adalah beberapa hari yang lalu juga ada yang bertanya tentang masalah dokumen ya, masalah dokumen kita, data diri kita, khususnya bagi teman-teman yang baru memulai bergabung di bisnis PTC ini. Bagaimana tentang data pribadi kita? Apakah itu bahaya jika kita misalnya serahkan? Apakah itu disalahgunakan? Jadi kita harus juga, jadi dalam dunia online ini teman-teman, kita harus juga menjaga data kita. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Karena beberapa info juga, beberapa kasus juga ada penjualan data. Jadi khususnya KTP mungkin ya. Jadi saya tidak menjelaskan ke arah sana apa digunakan seperti apa dan bagaimana. Yang pastinya kita harus juga, makanya tadi pentingnya kita memilih situs yang resmi untuk bergabung menjalankan bisnis tersebut. Dan kita harus tahu bahwasanya ini scam atau tidak ya. Nah, kalau misalnya perusahaan tersebut, ada situs tersebut sudah terkenal teman-teman, tidak akan pernah menyalahgunakan data diri teman-teman ya, tidak akan pernah menyalahgunakan dan tidak akan mempublik ke situs-situs karena ini sifatnya pribadi, dan itu sebagian juga yang sudah memang diprotek, khususnya mungkin password dan lain-lain. Tidak usah meragukan. Jadi kalau memang situs sudah terkenal, itu tidak bakal dipublik teman-teman. Jadi teman-teman, khususnya kalau bertanya kemarin masalah payment online meminta data diri, tidak apa-apa, tidak ada masalah karena memang perusahaan yang sudah terkenal ya. Jadi kita tidak perlu ragu untuk menyerahkan itu karena kalau misalnya teman-teman mendaftar dan itu adalah syarat utama untuk bergabung di sebuah situs atau mungkin online payment, kalau teman-teman tidak memberikan data diri Anda, tidak akan bakal diterima. Nah, tidak akan bakal diterima, maka tidak perlu ragu untuk menyerahkan data diri teman-teman, khususnya mungkin situs-situs yang sudah terkenal. Jadi itu juga yang terpenting teman-teman, yang masalah yang sering terjadi karena ragu bergabung ya. Oke, ini juga yang terpenting teman-teman adalah kita harus menjata data diri kita, karena menurut pengalaman juga teman-teman, ya kita sering kali membuat sebuah catatan dalam handphone kita, padahal itu sifatnya pribadi. Jadi kita juga akan menjaga jangan sampai nanti teman-teman menulis beberapa mungkin note yang ada di handphone teman-teman, sementara punya tidak dijaga gitu ya, tidak punya password dan lain-lain. Jadi perlulah, makanya teman-teman juga harus melihat beberapa catatan yang aman untuk teman-teman menulis beberapa catatan, karena ini juga penting teman-teman. Kita pasti membutuhkan namanya catatan, entah itu kita pas bergabung, khususnya bagi yang baru memulai, dan ketika kita ingin bergabung di sebuah situs pasti membutuhkan data seperti itu teman-teman, dan kita harus punya catatan. Oke, yang terakhir adalah kita sering lupa password ya. Kita sering lupa password, ini masalah yang sangat-sangat sering terjadi teman-teman. Password, oke? Mungkin teman-teman tahu itu password ya, udah tahu pasti. Jadi dimana kita akan login, kemudian login menggunakan password. Ini penting sekali teman-teman. Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau misalnya kita lupa password, kita bisa menyelesaikan dengan memang ada situs ataupun kita sudah ada di fasilitas ketika kita lupa password. Tapi ini masalah yang utama, usahakan teman-teman harus bijak dalam membuat sebuah password ya. Harus bijak dalam membuat sebuah password. Jadi teman-teman harus menyiapkan juga buku, kemudian password yang mudah diingat. Menurut pengalaman teman-teman, terkadang kita memang sudah mengambil password yang mudah, tapi akhirnya juga lupa juga karena mungkin sudah ratusan teman-teman bergabung di situs-situs yang ratusan, sehingga teman-teman lupa. Nah, membuat akun lagi sehingga nantinya dapat menghambat kinerja teman-teman. Jadi persiapkan password dan usahakan teman-teman secara tertulis teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini beberapa persiapan ataupun beberapa tips sebelum bergabung internet. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk channel ini. Oke teman-teman, jika Anda suka silahkan like dan share kepada teman-teman.
Oke, wassalam.